Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertaimu ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Oke, di kesempatan kali ini Gondes akan membawakan general reading ya tentang sebuah judul. Apakah kamu bisa kembali lagi dengan dia? Gondes di sini tidak akan mengadakan pilih kartu atau picks a card ya, karena ada permintaan. Nanti kita coba kalian memilih yang mana, milih picks card atau seperti ini ya. Ini general reading ya, jadi bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua dimanapun berada. Di saat kalian menemukan readingan ini atau video ini ya, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha Sempurna tentunya, dan kita yakinin itu ya. Di sini apakah kamu bisa kembali dengan dia? Kita ambil sebuah judul ya. Nanti kita akan shuffle. Kalau ini adalah milik kalian, berarti ini adalah energi kalian ya. Kalau resonate ya, kalau tidak resonate berarti ini bukan energi kalian ya. Oke. Jangan lupa sebelum Gondes memulai, subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Karena apa? Subscribe kalian sangat berguna sekali untuk memotivasi Gondes membuat video ya. Oke, kita akan mulai. Apakah kamu bisa kembali dengan dia? Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini general reading, jadi kalian harus bijaksana atau lebih bijak dalam menyikapi readingan ini. Jangan dijadikan acuan, jangan dijadikan pedoman, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Apakah kamu bisa kembali dengan dia? Terburu-buru, terlalu terburu-buru. Ada pergerakan ke depan ya. Akan ada pergerakan ke depan lebih baik. Kita lihat lagi ya. Nanti Gondes akan jabarkan. Sekarang kita akan shuffle terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana, Des? Ada kehati-hatian di sini ya. Ini perasaan dia ya. Pertengkaran, ada pertengkaran atau perdebatan argumen ya. Apakah kamu bisa kembali dengan dia? Ada sebuah keberhasilan. Kita ambil 7 atau 6 kartu ya. Oke. Dan komitmen. Di sini ada pertimbangan. Oke. Apakah kamu bisa kembali dengan dia? Mungkin kalian kemarin putusnya terburu-buru tanpa pertimbangan gitu ya. Kemudian dimungkinkan kembali, di sini ini perasaan dia ya, dimungkinkan kembali. Sekarang saat ini ada perubahan ya, pergerakan ke depan menjadi lebih baik. Dia akan menjadi lebih hati-hati agar tidak terjadi lagi pertengkaran atau kesalahpahaman dalam cinta ya. Dia menginginkan sebuah komitmen di sini, sebuah keberhasilan dalam hubungan, tapi kemudian dia akan mempertimbangkan kembali. Apakah kalian akan bisa kembali? Ada sebagian yang bisa kembali. Dia sudah mempertimbangkan ya. Sekarang kita akan lihat dengan kartu prediksi selanjutnya. Ini perasaan sekarang ya, untuk kedepannya ini kita lihat. Kita lihat untuk kedepannya. Ini perasaan dia ya. Kalian putus terburu-buru waktu itu. Tidak mengambil sikap bijaksana, dibicarakan lebih dahulu, tetapi hanya karena pertengkaran, salah paham ya. Entah kamu entah dia memutuskan. Mungkin kalau dia minta kesempatan lagi, tetapi kalau kamu memang sudah menyelesaikannya, tapi kemudian kamu menyesal karena memang kamu mencintai dia, karena sudah ada komitmen di sini ya.
di sini dia lebih berhati-hati untuk tidak memicu pertengkaran. Ini sepertinya ya, kalau Gondes lihat kamu yang lebih cenderung membuat masalah, karena di sini kamu yang mengkepo tentang dia, tapi ini bisa vice versa ya, bisa ini energi dia, ini bisa energi kalian. Suatu saat nanti kalau kalian dipertemukan akan berkomitmen. Kalau dipertanyakan apakah kamu bisa kembali, bisa, tapi kita lihat kelanjutannya nanti. Ini masih di perasaan dia ya, ada kehati-hatian ya, karena ternyata kalian udah mulai tidak merasakan kecocokan dalam hubungan ini ya, dan merasakan tidak ada kecocokan. Kalau hubungan kalian sih, kamu berharap bisa kembali sama dia, dia pun berharap nanti suatu saat, makanya dia lebih berhati-hati, masih bertahan di sini, bertahan untuk masih tetap berhati-hati agar tidak terjadi pertengkaran, terutama kamu ya. Ini sepertinya yang membuat masalah adalah kamu ya. Dia masih pegang teguh komitmen kamu, komitmen kalian, tapi juga dia mempertimbangkan kembali untuk hubungan ini. Apakah kamu bisa kembali dengan dia? Sepertinya harus lebih banyak mengkoreksi diri kalian masing-masing di sini. Harus lebih hati-hati dalam berhubungan, karena di sini udah mulai timbul namanya yang perasaan tidak cocok atau tidak sesuai dengan hati. Ini siapa yang salah, kamu atau dia? Gondes nggak tahu, tetapi yang pasti di sini terjadi kesalahpahaman ya, saling terluka ya, terutama kamu ini. Aku ambil dia aja, dia lebih hati-hati, dia mempertimbangkan komitmen ini lagi. Yang kemarin misalkan kalian akan menikah di bulan Desember, jadi tidak jadi karena pertengkaran yang sangat hebat ini memicu untuk dia mempertimbangkan kembali, dan dia tentunya pastinya secara nggak langsung juga meminta kamu untuk mempertimbangkan kembali hubungan ini. Di sini ada kehati-hatian dan tidak ada kecocokan lagi. Menurut dia merasa kamu mempermainkan dia gitu. Tapi menurut kamu tidak mempermainkan dia. Memang itu apa adanya yang ingin kamu sampaikan pada dia, sehingga melalui perdebatan ini kan terjadilah yang namanya pertengkaran atau perdebatan argumen. Nah, yang disinilah yang menimbulkan kalian tidak ada kecocokan lagi. Gimana ya? Kalian jalannya ke selatan, dia ke utara. Kalau dia lembut, kamu keras kepala, seperti itu ya. Kita lihat lagi kecocokannya bagaimana. Dia mengambil tindakan, dia akan tetap bahagia ya bersama kamu, tapi kalian harus introspeksi diri dulu, karena tidak mau nanti terjadi beban hidup. Dia punya masa lalu, masalahnya masa lalu di masa lalu, dan sekarang saat ini yang dia lakukan adalah menenangkan dirinya, tidak terburu-buru. Ada yang sebagian dikasih waktu untuk berpikir ulang, untuk kamu melihat kamu ada perubahan lebih baik atau tidak gitu ya. Ini ada sebagian yang usianya lebih muda dari kamu ya. Dia juga di sana merasa galau sih, seperti halnya kamu galau juga. Cuman di sini dia mau melihat perubahan kamu. Dia nggak pernah membatalkan. Ada sebagian yang nggak membatalkan komitmen ya. Di sini tetap akan berlanjut, tetapi akan dipertimbangkan kembali gitu. Tidak mencabut komitmen kalian untuk misalkan yang menikah bulan depan atau bulan Desember atau apapun itu, dia tidak mencabut komitmennya, tapi dia minta untuk kamu mempertimbangkan lagi hal ini. Karena apa? Perdebatan ini cukup membuat kalian salah paham dan terlalu dalam, membuat semacam merasa sangat tidak cocok lagi, dan harus menjaga apa ya, agar kalian itu tidak mengulangi lagi gitu loh. Makanya dia akan lebih hati-hati bersikap dengan kamu. Tapi jangan heran kalau sekarang dia misalkan kamu nge-WA males balesnya, atau malah justru kalian diblokir, itu bukan karena dia udah nggak mau sama kamu, tapi karena memang dia mencari ketenangan diri terlebih dahulu. Ini ada yang berdiling di usianya lebih muda dari kamu. Ini usianya lebih muda sekitar 5 tahun dari kamu. Ada yang
usianya lebih muda. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang lebih muda, bisa yang lebih muda. Tapi aku lihat yang sononya ini ya, si doi yang lebih muda. Dia juga galau sebenarnya. Tapi dia udah harus memegang komitmen. Dia akan mempertimbangkan lagi dan kamu diminta untuk berubah menjadi lebih baik. Gitu. Karena jadi beban. Dia nggak mau nanti menjadi beban di sepanjang setelah kalian menikah. Ada magician. Ya, apakah dia bisa kembali? Dia nggak memutus hubungan sama kamu, cuma dia memberikan kesempatan kamu untuk berubah menjadi lebih baik. Dia masih pegang komitmennya, dia mau keberhasilan dalam hubungan ini. Dia tidak terburu-buru untuk menerima kamu kembali atau tidak terburu-buru melepaskan kamu kembali, tetapi dia lebih ke sifat ke arah hati-hati. Pertengkaran ini benar-benar menyita pikiran dia, gitu. Ya, kamu yang membuat masalah, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Di sini terlihat yang namanya rentan kepercayaan, ya, rentan kepercayaan. Mungkin kamu yang terlalu cemburuan, kamu yang terlalu posesif ya. Di sini kamu terlalu ngontrol dia, kamu harus tahu segala sesuatu yang dia lakukan, membuat dia itu kayaknya tuh tidak cocok. Segala sesuatu yang dia lakukan itu apa ya, kamu tuh ibaratnya seorang yang keras kepala, ingin menang sendiri atau egois gitu. Itu yang berada di pikiran dia seperti itu. Makanya dia mempertimbangkan hubungan ini untuk dipertimbangkan kembali, tidak terburu-buru gitu. Tapi ada magician di sini. Kita liatin apa magician itu. Ya, kita liatin apakah nanti akan terjadi menjadi baik atau tidak. Sebenarnya kalian tuh saling mencintai apa tidak gitu. Dan komitmen ini bagaimana kelanjutnya. Ada komitmen, ada beban tanggung jawab, tetapi ada magician. Kita lihat ya. Kita akan lihat magician, apa yang akan terjadi? Apakah kalian akan berlanjut atau tidak, atau cuman bertahan tetapi melihat keadaan kamu tidak ada perubahan di sini ya. Ini dia menginginkan sebuah perubahan menjadi lebih baik. Kamu seorang posesif, memang kamu penyayang, kamu pengasih, kamu bawel, kamu cerewet, kamu penuh, dia nyaman bersama kamu, tetapi setiap kali ada masalah dan itu selalu terulang sehingga membuat dia itu jenuh dan tidak cocok kembali. Ada magician, ada yang namanya cinta banyak, ada yang namanya rumah tangga. Dia akan menunggu kamu dengan penuh kesabaran ya. Ini berani di sini. Ya. Ada yang sebagian udah menikah ya. Kalian berdealing dengan seseorang yang sudah menikah atau kamu sendiri yang sudah menikah. Ya. Mencari jati diri. Ya, di sini ada pernikahan, ada sebagian yang memang kalian berdiri dengan seseorang yang sudah menikah, ada mungkin juga kamu yang sudah menikah, dia yang belum. Yang pasti ada rumah tangga di sini. Magician, apa yang akan terjadi di sini? Sebuah keberanian, rumah tangga, ya, yang terburu-buru. Magician, apa yang akan terjadi di hubungan kalian? Endingnya bagaimana? Ada cinta yang besar, cinta yang suci, cinta karena Allah, cinta yang sangat besar. As of Cup, menurut aku dimaknainya cinta yang besar. Ya. Ada kesulitan, ada terburu-buru, ya, ada juga kesulitan, tetapi ada tindakan di sini, ya, dan sebuah keputusan, judgment, pencarian cinta baru.
Dia punya masalah, masa lalunya itu karena dia punya masalah waktu itu dengan orang masa lalu, sehingga di sini tuh dia tuh lebih berhati-hati, ternyata seperti itu ya. Dan dia mempunyai keputusan mencari cinta untuk kamu, bertemu kamu, dipertemukan kamu di sini. Dia kembali ya, usianya lebih muda. Kalau menurut Godes dia yang lebih muda ya, bukan kamu lebih tua dibanding dia gitu. Menawarkan cinta kembali nanti dia ke kamu ya, menawarkan cinta kamu kembali ya. Dia merasa punya keinginan, itu sebuah keberhasilan dalam meraih tujuan percintaan sama kamu ya. Jadi apakah kamu bisa kembali dengan dia? Ya bisa, sebagian bisa, sebagian perlu dipertimbangkan kembali, tapi tidak memutus kemungkinan untuk kembali. Ada keinginan dia juga untuk kembali di sini ya. Ada yang nanti komitnya benar-benar menjadi sebuah rumah tangga setelah mengalami pertimbangan, setelah melihat kamu ada perubahan. Intinya di sini kamu hanya berubah, jangan sampai kamu terlalu positif, jangan sampai kamu terlalu ego, dan jangan sampai kamu ingin menang sendiri. Dia udah cukup sabar gitu ya. Oke, kapan kalian akan kembali sama dia? Nanti Kundes akan hitung ya. Kundes akan hitung kapan akan kembali sama dia ya. Mana kertas, aku cari kertas dulu. Oke. Apakah kamu bisa kembali dengan dia? Kundes akan coba hitung kapan kamu akan kembali sama dia. Dimulai dari sini. Oke. Ada 12. Ada 12. Ya, kembali ya di bulan 12 kalian akan diketemukan. Kalau enggak di angka 3 ya. Tanggal 3 bulan 12 2021. Ini. Dominan di angka ini ya. 3 bulan setelah sekarang mentok di bulan 12 akhir tahun. Ya. Berarti kapan Des? Dimulai dari sekarang reading ya. 13 3 bulan atau di bulan 12 gitu. Berarti kapan Des? Sekarang Juli, Agustus, September, Oktober. Insya Allah Oktober. Kalau nggak Oktober bulan Desember gitu ya. Itu akan dipertemukan kembali dalam bentuk sebuah pernikahan antara kamu dan dia, tetapi dengan catatan tanda kutip kamu harus bisa berubah, mengurangi ego kamu, dan kamu harus tidak mau menang sendiri, tidak ngontrol, jadikan dia dirinya sendiri, jadikan dia sebagai seorang dirinya sendiri. Kan dia punya pribadi sendiri, punya karakter sendiri, dan kalian hanya bisa seharusnya menyelaraskan, saling menyelaraskan gitu agar terjadi keharmonisan. Kamu harus tetap percaya, nggak usah cemburu, nggak usah posesif, karena dia sudah percaya sama kamu. Sekarang Gondes akan tebar kartunya, black boxnya Gondes buat yang menonton video ini ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Oke. Gondes akan buka ya satu persatu. Sandarkan harapanmu pada Allah ya. Ya, ini dia akan kembali, tetapi ada syaratnya, dan kamu caranya bagaimana? Jangan terlalu berharap ya, tapi tetap bersandar kepada Allah, berdoa yang terbaik untuk hubungan ini kalau masih bisa diperbaiki. Jangan meragukan cinta. Kamu selalu cemburu ya. Jangan meragukan cintanya, dia cinta sekali sama kamu. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak penting, misalnya kamu curigain nama dia terus, nggak ada guna, capek-capek, buang-buang energi. Mendingan kamu positive thinking, ada bintang kehidupan ya. Kemudian
Ada pengantin ya, ada sepasang pengantin ini yang akan terjadi pada kalian insya Allah di bulan Desember ya. Mengapa dia diamin kamu? Karena dia ingin melihat perkembangan kamu ke depan menjadi lebih baik atau menjadi lebih parah. Kalau parah berarti kamu dilepas, kalau kamu jadi lebih baik berarti kamu akan di benar-benar ya. Sekarang aja mungkin ya kalau kamu ngechat masih dijawab sih, karena dia memang masih sayang sama kamu, masih cinta dan masih pegang komitmen, dia tidak pernah membohongi kamu. Tetapi ya dia itu sambil menilai kamu ada perubahan nggak, masih ada nggak kalimat-kalimat kotor, kata-kata kasar, suka memaki-maki dia, suka menghina-hina dia, atau kalian suka posesif sekali, nggak percaya sama dia gitu. Dia nggak suka kalau nggak dipercayain, itu dia nggak suka, apalagi kamu mengeluarkan kata bohong, itu dia nggak suka dicap sebagai pembohong, dia paling nggak suka gitu ya. Karena kalau lihat di sini itu permasalahannya itu cuma tidak kepercayaan gitu loh. Tidak kepercayaan. Sekarang aku kasih tahu. Unsur dari keharmonisan suatu buah hubungan itu adalah saling percaya, saling melengkapi, saling percaya, saling jujur, saling setia dan saling melengkapi. Pasti akan terbina keharmonisan. Ya, dimanapun berada itu dipegang, maka hubungan kalian akan baik-baik saja. Sekarang aku akan shuffle untuk pesan pesan daripada alam semesta versi Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, the full color ya, the ampunya versi Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Oke. Satu pesan, kita akan lihat pesannya apa. Dimana jati dirimu? Orang yang suka nggak percaya itu biasanya belum menemukan dirinya sendiri, sendiri. Des energi apa nih? Ada yang tanya energi apa yang ada di sini? Ya. Di sini ada elemen tanah, ada elemen air, juga ada elemen udara, ada Aquarius, ya, ada Aquarius, ada Gemini, juga ada Cancer. Kesabaran dijamin ya di sini, keegoisan ada Sagittarius. Ini energi kalian ya, energi yang ada di readingan ini. Kalau Kundes bicara tentang energi bukan berarti itu zodiaknya, tetapi kekuatan energi di sini yaitu setia dan ada ego, ada setia dan ada namanya komitmen. Dia akan menjaga komitmen gitu ya. Dan ada kebimbangan juga, tapi cuma sedikit energinya, kebimbangan itu cuma sedikit karena di sini dibantu oleh Magician yang akan membantu baik-baik saja hubungan ini, tetapi kuncinya ada di kamu ya. Oke. Apakah kamu bisa kembali dengan dia? Bisa, tapi ada di kamu syaratnya. Kamu harus menjadi lebih baik, itu yang menjadi inti. Kundes melihat di sini ada namanya kecemburuan, adanya keegoisan, adanya menang sendiri ya. Oke. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ini adalah general reading, jadi kalian harus bijaksana dalam menyikapi readingan ini ya. Ini versi baru. Kenapa Anda seperti ini? Ada teman kita yang request. Kalau kalian menyukai readingan ini ya, dengan style yang seperti ini, kalian bisa komen, Des aku mau yang seperti ini, atau pilih kartu. Silahkan, nanti silahkan komen di komentar ya. Oke. Semoga bisa menjadi antisipasi. Tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah lah yang berkenan memberikan segala sesuatu yang kita mohon ya. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, karena Allah tahu mana yang terbaik buat kamu, mana yang tidak. Jadi harus positive thinking kepada Allah ya.
dan cintailah dia karena Allah. Jadi kalau terjadi sesuatu, misalkan perpisahan atau apapun, itu ikhlas karena Allah. Mungkin ini kehendak Allah gitu kan. Ada namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu segalanya itu kembali kepada yang punya gitu ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.